Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Semua bernyanyi ya. Adik-adik, kita mau berdoa, semua sedang berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan di adik-adik sekolah minggu, dan kiranya adik-adik sekolah minggu selalu rindu akan firman Tuhan dan rindu akan puji-pujian Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, pada kami guru sekolah minggu, berikan kepada kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, dan kiranya kami dapat memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua daripada adik-adik sekolah minggu, biar kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati mereka. Segala dosa pelanggaran kami Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, bertemu dalam kasihnya, musiknya Bang. Berkumpul dalam anugerahnya,
Nah, sudah disiapkan buku ND-nya? Oke, kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1. Raja Nakumimbul. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengucapkan 10 hukum Taurat, lebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 591 ayat 1. Urusion. Mari kita sama-sama mengucapkan titah atau hukum Tuhan untuk kita semuanya. Tulis titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan nasib titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
tetapi keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita itu, atau firman-Nya, tetapi aku menunjuk kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya itu. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita berdiri lagi ya, karena kita mau meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita mau meminta pengampunan dosa atas apa kesalahan dan dosa kita selama 1 minggu ini. Tapi sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu dari buku ND kita nomor 120 siang ayat sadar. Oh, subhanallah. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membacakan ayat hafalan kita yang menjadi episode minggu ini, terlebih dahulu kita bernyanyi, kita puji Tuhan kita dari buku ND nomor 120 ayat sadar, Roma Yesus. Ayat hafalan untuk minggu ini, Minggu 5 Desember 2021, diambil dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita angkat pujian kita sebelum kita mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu depan. Kita bernyanyi terlebih dahulu dari buku ND kita nomor 763 ayat 1, Molo Yesus Domani. Yesus,
Minggu 12 Desember 2021 diambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dihafalkan ya adik-adik dan dikirimkan ke grup WA Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota dan ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mengaku iman rasuli kita, terlebih dahulu adik-adik diminta untuk berdiri ya. Nah, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku MB nomor 550 ayat sadar tanpa obat. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap belum persembahannya? Sudah diminta dari Mama? Oke, nah sekarang kita mengumpulkan persembahan kita, tetapi kita harus ikhlas ya, mengumpulkan persembahan kita sama Tuhan. Kita kasih persembahan yang terbaik. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, terlebih dahulu kita doakan persembahan kita di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, adik-adik, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi ya. Dari kumpulan lagu-lagu kita, kami bawa persembahan. Kami bawa persembahan ke rumah-Mu, oh Tuhan.
Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik tadi sudah menyanyi, sudah berdoa, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangannya semuanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami mendapatkan sukacita, di mana kami bisa datang kembali kepada Tuhan untuk beribadah dalam sekolah minggu HKBP Cikarang Kota. Ya Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Kiranya firman Tuhan bisa meneguhkan kami untuk semakin percaya dan dekat kepada Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, yuk buka Alkitabnya. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Markus. Coba, Markus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Good, perjanjian baru ya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, gimana? Hari ini bersemangat atau lelah? Ya, tentu pasti bersemangat karena kemarin kita sudah merayakan Natal. Akhirnya tiba perayaan Natal sekolah minggu yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah lama kita nanti-nantikan. Terima kasih ya adik-adik, Amang Pendeta dan guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik yang sudah tampil dengan kece, yang sudah bernyanyi dengan hebat, dan semua liturginya keren-keren semuanya ya. Adik-adik, untuk tahun depan kita harus lebih kreatif lagi dan bisa lebih mantap lagi untuk merayakan Natal. Oke? Nah sekarang firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Adik-adik, siapakah dia? Dia adalah utusan dari Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini untuk menjadi Mesias dan Juru Selamat. Jadi kan adik-adik, ceritanya sudah lamalah bangsa Israel ini beratus-ratus tahun mereka menanti-nantikan yang namanya Mesias. Mesias itu sama dengan Juru Selamat, sama dengan Anak Allah. Mereka menanti-nantikan Mesias, Juru Selamat untuk datang ke dunia ini untuk membebaskan mereka dari penjajahan, khususnya dari belenggu dosa. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang sebagai Anak Allah, anaknya yang tunggal, dan itulah yang kita rayakan di setiap perayaan Natal. Nah, ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus mengerjakan semua rancangan keselamatan yang telah dinyatakan Tuhan, dia harus berseru kepada semua orang untuk membukakan pemahaman dan juga untuk meneguhkan mereka kalau Mesias sebentar lagi pasti akan datang. Makanya kita melihat bagaimana sosok dari Yohanes Pembaptis ini berdiri di hadapan banyak orang, di depan umat untuk menyerukan pertobatan. Jadi
sebelum Mesias datang, mereka harus mempersiapkan hatinya bersih, ya kan? Bebas dari segala belenggu dosa, dan mereka bisa mengalami pertobatan. Nah, kalau ini kita pahami adik-adik, dalam kita merayakan Natal setiap tahun, peringatan kelahiran Tuhan Yesus ini, peringatan ya adik-adik, bukan artinya setiap Desember itu Yesus datang ke dunia ini, bukan seperti itu. Masakan Tuhan datang bolak-balik, turun dari sorga naik lagi setiap sekali setahun? Tidak ya. Jadi ini adalah peringatan gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Keselamatan sudah dikerjakannya, dan setiap orang yang percaya kepadanya seperti kita dan adik-adik semua akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, sebelum kita sampai pada perayaan Natal atau di momen Natal sekolah minggu atau di momen Natal yang akan kita rayakan nanti tanggal 24 dan 25, maka kita harus mempersiapkan hati kita. Sama seperti seruan dari Yohanes Pembaptis ini. Dan di sini dinyatakan supaya semua orang harus mempersiapkan jalan, dan kita harus mengalami pertobatan. Adik-adik, dalam hal ini kita harus bersukacita, bersorak-sorai untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang kita peringati di momen-momen Natal. Adik-adik, Desember is very special bagi kita, ya kan? Karena di momen ini lagu-lagu Natal atau mungkin dekorasi di rumah kita pun sudah ada yang mulai ya adik-adik ya, untuk menghias-hias semua dekorasi Natal. Itulah salah satu bagian dari sukacita kita. Termasuk di gereja ini, guru-guru sekolah minggu adik-adik udah sibuk untuk menghias gereja ini sedemikian indah sekali. Nanti adik-adik kalau tahun depan datang ke gereja ini untuk beribadah, tentu kita akan bisa melihat bagaimana kemeriahan situasi di gereja ini. Adik-adik, saat ini marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menyambut Yesus Kristus selalu hadir bagi kita. Dia selalu lahir setiap saat bagi kita, karena dialah sumber sukacita kita, dan dialah satu-satunya Juru Selamat kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Pada saat ini kami diajarkan bagaimana seruan dari Yohanes Pembaptis untuk setiap orang yang percaya kepadamu harus mempersiapkan diri dalam menyambut Juru Selamat. Tuhan, di momen Desember ini kami sungguh bersukacita, dan inilah hari dan bulan yang kami nanti-nantikan. Kami bersyukur pandemi COVID-19 bisa berakhir, dan saat ini kami bisa lebih lega dan lebih bisa leluasa, meskipun kami harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya Tuhan, kiranya kelahiran-Mu ke dunia ini memberikan sukacita yang sempurna bagi kami, memperbaharui hidup kami, supaya kami bisa meninggalkan dosa dan kami senantiasa setia berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perayaan Natal kami kemarin yang sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan selalu melimpahkan sukacita bagi kami. Kalaupun ada rencana kami Tuhan untuk pulang kampung bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan yang memberkati di perjalanan, supaya Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala mara bahaya, agar kami bisa tiba berjumpa dengan sanak saudara dan keluarga di dalam sukacita. Tuhan, mungkin ada teman-teman kami juga yang masih menjalani ujian di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat agar kami semua bisa mengerjakan semua ujian kami dengan baik dalam tuntunan Tuhan, sehingga hasilnya pun
bisa menambahkan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik sekolah minggu, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.